teman-teman pemilih cerdas, kembali lagi bersama Temin Podcast KPU Kabupaten Bulungan. Hari ini hadir bersama kami Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bulungan dan selaku anggota Provinsi Kalimantan Utara Ketua Komisi 4 Betul, Pak Ahmad Jupri. Apa kabar Pak? Baik, selamat pagi. Selamat datang di KPU Bulungan Pak. Siap. Jadi cukup hal yang sangat luar biasa nih bisa hadir nih ketua-ketua partai di KPU Kabupaten Bulungan untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih nih kepada teman-teman pemilih cerdas. Supaya teman-teman pemilih cerdas itu juga melihat begitu Pak, bahwa memang di anggota dewan maupun ketua partai itu juga mempunyai kegiatan-kegiatan juga, punya program-program yang memang harus diketahui juga oleh pemilih-pemilih cerdas, karena ini dalam rangka untuk mempersiapkan pemilu 2024. Nah, terima kasih Pak, selamat datang, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, terima kasih Pak Oce. Kita KPU Kabupaten Bulungan ini barusan saja menyelenggarakan pesta demokrasi Pak, itu di 2020 dan di 2019 Pak. 2019 itu kan terkait dengan Pilpres Pak, Pilpres dan Pileg ya. Terus 2020 itu ada Pilkada, nah, yang kemarin baru setahun lalu yang baru kita laksanakan. Nah, selaku ketua partai ini Pak, DPC Partai Gerindra ini, pandangan terhadap pelaksanaan pemilu 2019 maupun Pilkada 2020 ini seperti apa nih Pak Ahmad Jupri selaku ketua partai melihat pelaksanaan pesta demokrasi yang kita laksanakan itu Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Oce. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan saat pemilihan kemarin itu saya baru menjabat menjadi ketua partai cabang Gerindra di Kabupaten Bulungan. Secara keseluruhan saya melihat bahwa pelaksanaan penyelenggaraan yang dilaksanakan KPU itu sudah cukup bagus. Kami melihatnya bahwa KPU juga sudah berpengalaman mengadakan acara pesta demokrasi ini. Walaupun ada sedikit kendala, kalau saya melihat bahwa memang agak lambatnya informasi yang dari daerah yang masuk ke tempat kita, mungkin itu menjadi satu perbaikan ke depan. Ya, karena kita juga maklumin bahwa di tempat kita ini banyak sekali daerah-daerah yang masih jauh. Sesungguhnya kalau kita menggunakan satu alat teknologi yang mempermudah atau mempercepat itu untuk sampai di KPU itu lebih baik lagi. Jadi selain daripada itu memang bukan hanya di Kabupaten Bulungan, banyak beberapa daerah juga mengalami hal yang sama, terutama akses internet juga menjadi masalah, supaya terkait dengan penyampaian informasi juga menjadi hambatan kita Pak. Gitu. Nah, selain itu Pak, selaku Ketua DPC Partai Gerindra ini melihat pembangunan Kabupaten Bulungan ini pada khususnya seperti apa Pak? Gitu. Ya. Pandangan partai ini. Kalau kami melihat pembangunan setelah dilaksanakannya pemilihan dan pimpinan baru, ya programnya cukup bagus, tapi memang pelaksanaannya belum begitu kelihatan karena masih baru ya. Tapi saya lihat program yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten itu sudah cukup lumayan bagus. Cuman kita lihat nanti janji-janjinya itu apa sudah sampai ke pelaksanaannya di daerah. Ya. Keseluruhan alhamdulillah bagus. Saat ini bagus Pak ya? Bagus, ya, cuman masih baru ya. Masih baru. Masih ya. baru, jadi ya belum terlalu bisa kita ngelihatnya belum Pak, kita gitu, bisa ngelihat sampai mana implementasinya ke bawah. Ke bawah. Nah, selain itu Pak, ini kan tentunya tadi sudah melihat nih pelaksanaan pemilu dan pembangunan. Nah, sekarang bagaimana nih Pak selaku ketua partai ya? Punya enggak strategi nih menghadapi pemilu dan pilkada 2024? Ini apa nih strategi partai Pak Ahmad Jupri ini yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi itu, apa strateginya Pak? Yang sudah kami rencanakan, yang sudah kami buat dalam schedule program kerja kami tetap memperkuat PAC yang ada di 10 kecamatan. Jadi itulah adalah ujung tombak partai kami, bagaimana
PAC yang ada di daerah-daerah itu mempunyai greget dan dibantu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Mungkin kami akan membantu seperti dari cabang dari Partai Gerindra Kabupaten, kami akan memberikan sponsor atau logistik atau berupa pendidikan, pelatihan kepada PAC untuk bisa mendapatkan target sesuai yang kami harapkan tahun 2024 ke depan. Jadi itu persiapannya sudah terima. Penguatan pada PAC yang ada di 10 kecamatan. Di 10 kecamatan. Ya, ini luar biasa, termasuk logistik dan hal-hal pelatihan. Ya. Pelatihan pengkaderan itu juga dilakukan. Itu yang kami lakukan. Kalau terkait dengan caleg-caleg yang akan dipersiapkan ini seperti apa? Mungkin ada kriteria dipersiapkan untuk pemilu. Ya, kami sudah menyiapkan itu. Kami mengutamakan kader partai untuk menjadi caleg. Nanti yang sisanya kami akan merekrut para tokoh-tokoh maupun teman-teman yang memang berjiwa politik untuk bisa bergabung bersama-sama membesarkan Partai Gerindra. Artinya mereka mau tahu bahwa induknya ini adalah Partai Gerindra dan dia bisa membesarkan dan berjanji untuk bersama-sama memajukan partai. Itu kami dahulukan dulu. Karena banyak sekali nanti di akhir-akhir pemilihan banyak yang ingin mencoba untuk masuk ke partai, tapi jiwa mereka itu hanya untuk menjadi calon anggota DPR saja atau calon bupati, tapi jiwa, pikirannya, hatinya ke tempat lain. Nah, itu yang kami teliti untuk periode ke depan gitu. Jadi memang bukan hanya Partai Gerindra, partai-partai lain pun yang telah hadir di podcast juga sama. Begitu ya. Nah, itu dia. Persiapkan memang kader-kader murni begitu. Dan memang selektif begitu untuk mencari caleg-calegnya ke depan, Pak, begitu. Karena memang jiwa-jiwanya agak berbeda. Harus gitu, berbeda ya. Karena akan ada beberapa partai memang yang partai baru ini juga akan diverifikasi, termasuk partai-partai lama juga itu akan beberapa verifikasi, Pak ya. Gitu. Nah, selain itu tadi sudah berbicara strategi Partai Gerindra Kabupaten Bulungan. Nah, sekarang kalau kita melihat ini di eksekutif dan legislatif, Pak. Nah, kira-kira nih target Partai Gerindra nih seperti apa nih, Pak? Ya. Kan harus ada target nih, Ketua DPC ini kan optimis nih. Gimana nih targetnya nih, Pak? Ya, bagus. Memang kami sangat optimis sekali. Teman-teman kami yang ada di legislatif kabupaten, saya rasa cukup mumpuni untuk bisa kepilih lagi di periode ke depan. Dan saya berharap akan tambah 1 saja. Jadi akan menjadi 5 anggota legislatif yang dari Partai Gerindra. Saat ini ada berapa, Pak? Sekarang ada 4. Ada 4, Pak ya? Ada 4. Kami adalah partai terbanyak yang ada di DPR Kabupaten sekarang ini. Jadi ada 4 anggota legislatif yang ada di kabupaten dan itu terbanyak dari partai-partai yang lain. Nah, kami akan mempertahankan itu dan berniat akan menambah 1 atau 2 lagi untuk di kabupaten. Kami sudah menyiapkan figur-figur atau jurus-jurusnya. Kita lihat nanti untuk bertanding di 2024. 2024 ya. Bahkan kalau tidak salah informasi terakhir ini Partai Gerindra ini mendapat kursi dan jabatan selaku Ketua DPRD. Iya. Ya, Pak ya. Betul sekali. Jabatan Ketua DPRD, Pak ya. Iya. Di Kabupaten Bulungan, Pak ya. Jadi ini yang pertama. Yang pertama, Pak, sejarah ya? Kabupaten Bulungan, Partai Gerindra memimpin Ketua DPRD. Ketua DPRD ya. Ya. Jadi ini sejarah yang sangat luar biasa. Sejarah yang sangat luar biasa dan menjadi kebanggaan kami dari Partai Gerindra, Pak Oce. Ya, jadi harapannya akan dipertahankan, Pak ya. Akan dipertahankan dan kalau bisa nambah. Kalau bisa nambah dari yang ada sekarang. Optimis barunya yang luar biasa ya, Pak. DPC Gerindra ini selaku ketua, rasa optimisnya harus tinggi ya, Bang. Harus tinggi, karena memang kami melihat dari kerjaan yang kami kerjakan sekarang ini dari PAC itu kami akan bisa mendulang 1-2 kursi lagi untuk memenuhi di 2024. 2024. Tentunya akan dilihat setelah bersama ini, Pak ya, kita juga masih melihat perkembangan tentang kepastian jadwal pemilu ini juga masih tarik ulur ya. Di pusat teman-teman pemilih cerdas tentunya kenapa partai-partai ini kita perlu dengar juga begitu bahwa memang mereka ini kan ada
strategi, ada target, ini juga penting diketahui begitu. Nah, selain itu Pak, sampai saat ini apa kegiatan yang mungkin dilakukan Partai Gerindra saat ini seperti apa Pak yang ada di Kabupaten Bulungan? Iya, kami sekarang lagi melakukan sosialisasi kepada beberapa tokoh maupun melakukan bantuan-bantuan sosial. Kami melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, terutama membagikan sembako dalam keadaan susah saat ini seperti adanya COVID. Memang banyak sekali masyarakat kita yang perlu bantuan, dan itulah kami salurkan di beberapa daerah untuk melakukan sekaligus sosialisasi dan mengenalkan partai kami lebih dekat ke masyarakat. Jadi kegiatan yang dilakukan partai pada saat ini adalah turun ke masyarakat, membantu masyarakat, ya. Karena memang saat ini kita di dalam situasi pandemi COVID. Tentunya dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat kita. Nah, saya kira mungkin perannya teman-teman partai ini juga bisa membantu selain daripada pemerintah, karena memang penanganan COVID ini bukan hanya parpol saja, bukan hanya pemerintah saja, tapi semua pihak bisa terlibat. Ya, sebuah pengaruh yang luar biasa. Kami memberikan kesadaran kepada teman-teman untuk peduli untuk masyarakat, terutama anggota-anggota dewan yang sudah terpilih. Ya, bahwa mereka duduk di situ tidak lain adalah bantuan masyarakat untuk bersama-sama membesarkan Kaltara ini. Tidak lain, mereka juga harus peduli. Tapi saya sudah ngecek bahwa mereka sudah melakukan itu dengan di daerah sekitarnya, dapil-dapilnya mereka turun untuk melakukan bantuan-bantuan ke masyarakat secara gratis ya. Turun langsung ke masyarakat. Oke, jadi itu luar biasa ya dilakukan Partai Gerindra. Nah, sekarang bagaimana Partai Gerindra melihat KPU selaku penyelenggara Pak? Ini harapannya kepada kami nih, KPU Kabupaten Bulungan ini seperti apa? Karena kami juga tidak bisa menilai diri kami sendiri, tetapi di luar dari institusi kami tentunya kami juga membutuhkan saran, masukan, dan seperti apa nih pandangan Partai Gerindra melihat KPU Bulungan selaku penyelenggara. Saya melihat KPU Kabupaten Bulungan ini berdasarkan berdasarkan hasil kemarin cukup profesional Mas, cukup dipimpin oleh Ibu Iri Suryani, sangat bagus. Beliau juga lebih melakukan pendekatan langsung baik ke masyarakat maupun ke kami sebagai pengurus-pengurus partai. Dia kooperatif, dia bisa tidak kaku untuk menyampaikan apa maksud KPU kepada kami, baik itu melewati grup yang ada semua ketua partai. Ya, itu sangat bagus sebenarnya. Itu tidak pernah dulu kami alami, dan ini ada. Ya, jadi dia memberikan informasi walaupun direspon atau tidak direspon, dia tetap memberikan kerjaan, tugas-tugas yang dilaksanakan KPU. Walaupun kami tidak merespon, tapi kami membaca, kami mendengar apa nih, KPU ini kerja apa tidur nih? Iya, betul. Ya, ternyata KPU ternyata kerja gitu. Ya, itulah. Saya berharap KPU bisa dibantu, terutama pemerintah kabupaten melihat tempatnya ini mungkin ya ada peningkatan lah, atau gudangnya ditambah supaya berkas-berkasnya tidak kemana-mana ini. Ya. Saya rasa oke Mas, secara keseluruhan bagus. Saya belum melihat celah masalahnya. Cuman ya perlu ini mereka sudah mengadakan podcast, ini bagus. Senang sekali saya melihat di Kaltara ini kita butuh yang informasi yang langsung menyentuh ke masyarakat. Dan juga nanti saya akan menyarankan teman-teman kami DPR akan membuat podcast juga, biar bisa langsung menyentuh dan didengar oleh masyarakat. Iya. Kita siapa aja Pak nanti memberikan. Karena intinya kita ini sama-sama pelayan. Betul. Bapak pelayan juga, kami juga pelayan masyarakat. Ya, karena memang KPU itu Pak, intinya KPU itu melayani. Jadi ya memang udah motonya KPU itu melayani begitu Bang ya. Jadi memang jadinya. Terus Pak, selaku Ketua DPC Partai Gerindra nih, apa nih pesan dan kesannya kepada masyarakat Kabupaten Bulungan nih selaku Ketua Partai ini apa Pak? Apa yang disampaikan? Saya mengharap masyarakat bisa mengenali di mana partai politik yang dia pilih, supaya dia tidak salah
pada masyarakat terutama bisa lebih mengenal partai-partai mana yang pas di hatinya dan bisa membawa masyarakat kita ini lebih baik, lebih maju ke depan. Ya, intinya bahwa masyarakat juga harus ikut berpolitik. Jangan sampai mereka tidak ikut berpolitik, karena politik ini sangat bagus, bisa menyalurkan aspirasinya kepada masyarakat dan melihat langsung apa yang telah dibuat selama ini oleh pemerintah, bisa ada pengawasan dan controllingnya. Jadi harapan saya kalau bisa masyarakat kita ikut berpolitik semua deh, mendaftar menjadi calon legislatif, biar tahu apa yang harus mereka kerjakan untuk ke masyarakat ke depan. Mungkin gitu aja Pak, kita mengajak mereka jangan dia buta politik, jangan dia kaku melihat partai, karena dengan partailah kita bisa ikut bersama-sama membantu pemerintah, yaitu duduk di legislatif. Kalau nggak ada partainya gimana mau masuk, nanti teriak-teriak di luar nggak ada tempat salurannya. Itu repot juga nanti. Ya. Jadi memang ada perahunya lah ya. Harus ada perahunya. Apapun partainya saya rasa oke semua kok. Oke. Iya. Jadi teman-teman pemilih cerdas itu tadi bersama dengan Ketua DPRC Partai Gerindra Pak Ahmad Jupri. Saya kira kita akhiri podcast kita hari ini. Jangan lupa nanti like, share, and subscribe podcastnya KPU Kabupaten Bulungan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.